Kalau saya sendiri sudah certified untuk sebagai CHT, CHE, dan juga CPHR. Dan Wow, banyak banget C yang lain gitu ya. Tanpa berlama-lama kita akan lanjutin nih teman-teman discussion kita mengenai quality assurance. Tadi the stage is yours. Iya, kalau tadi kita membahas sudah 5 step yang tadi ya. Step 1, apakah itu identifying, kemudian yang step 2-nya examining the problem, develop potential solutions, kemudian selecting and design the solution, executing and evaluating the solutions. Nah, itu sebetulnya semuanya sudah part of defining the process, gimana ya kita menentukan memecahkan sebuah masalah as part of quality assurance process gitu kan ya. Nah sekarang types of quality assurance measurement itu apa sih? Sudahkah kita menjalankannya? Jangan-jangan sudah menjalankannya terus nggak tahu bahwa kita sebetulnya lagi proses of quality assurance sebetulnya sudah gitu kan ya. Saya mau tanya, ada yang sudah uji sertifikasi nggak di sini? Saya Kompetensi Kak ya? Yes, uji kompetensi. Sudah. Ayo teman-teman yang sudah Siapa yang sertifikasi sudah diuji kompetensi. sertifikasi? Uji sertifikasi, uji kompetensi. Uji kompetensi. Boleh dong share di kolom chat siapa aja yang udah sekalian nih di Siapa data. aja? Hayo Kak Gebi udah pastinya. Uji kompetensi ini baik kalau misalkan di sini ada teman-teman yang datang dari manufaktur gitu. Apakah teman-teman sudah disertifikasi untuk role-nya pada saat ini atau company-nya apakah sudah diujikan atau certified gitu kan ya? Oke, nah tuh kan. Terus misalkan kalau ada teman-teman yang datang nih dari sesi training, apakah sudah certified gitu? Kalau saya sendiri sudah certified untuk sebagai CHT, CHE, dan juga CPHR. Wow, banyak banget C yang lain gitu ya. Oke. Banyak ya Kak ya? Atau teman-teman yang dari HRD ya kan, apakah sudah sertifikasi untuk HR? Gitu? Sudah. Sudah. Teman saya ini sebelah ini ternyata sudah saudara gitu. Wah. Sudah dong. Bu Eti sudah dong. Jadi auditornya pula ya. Asesor. Iya, jadi asesornya. Atau teman-teman yang datang dari finance atau dari FB service, apakah pernah ikut audit HACCP gitu misalkan? Saya sudah. Iya, ini dia. Ini kayaknya makanan keyakinan ya Kak ya. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari itu ya. Gitu. Kamulia sudah Kamulia ya. Untuk HR ya Kak ya sudah, dan juga untuk training bukan? Banyak ya Betul. Kak. Selain Nah itu kira-kira itu. apa lagi Kak type of measurement yang bisa kita pakai nih? Selain itu berarti untuk siapa dong itu Kak? Ini dia. Tipe-tipenya secara tidak langsung sebetulnya kita sudah melakukannya gitu ya. Jadi contoh nih personal, kenapa saya menanyakan tentang professional certification, uji kompetensi apa aja. Kita kan juga kalau saya ngomong di perhotelan ya, kita kan berbondong-bondong gitu mendaftarkan karyawan kita untuk mengikuti uji sertifikasi gitu, certified waiter, certified bellboy, atau teman-teman yang di dunia akademisi. Mungkin ada yang lecturer certification, sertifikasi dosen gitu misalkan. Yang di manufaktur gitu bagaimana? Iya betul, Serdos yang kayaknya setiap tahun itu atau setiap 2 tahun sekali, saya nggak begitu paham, itu pasti ada dilakukan gitu. Nah, yang lain pun kalau kita ngomongin KPI, Key Performance Indicator, itu pun bisa menjadi salah satu quality assurance measurement kalau kita sebagai as a person maupun sebagai profesional yang bergerak di bidangnya. Contoh seperti tadi pertanyaan saya, pernah nggak ketika sampai di tempat kerja habis itu nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu apa yang sudah kita lakukan benar dan kurang tepat gitu misalkan, karena nggak ada guideline. Nah ini yang bahaya gitu, kita nggak ngerti apakah apa yang sudah kita lakukan ini sudah berkualitas atau tidak. Jadi penting sekali ketika kita bekerja kita tahu KPI masing-masing itu apa. Kalau di Six Senses namanya overarching gitu. Jadi there's a certain
achievement yang harus kita selesaikan dalam jangka waktu setahun gitu misalkan. Itu. Jadi itu guidance-nya kita. Nah, kalau ngomongin operations, kalau di hotel ada yang namanya Net Promoter Score. Teman-teman yang di operation, di FO, reservation, ada yang namanya LQA, kalau ada yang ikut LQA ya, Leading Quality Assurance. Jadi kalau kita ngomongin Quality Assurance nggak cuma tentang LQA kalau teman-teman yang ada di perhotelan begitu. Cuma namanya beda-beda ya. Memang namanya beda-beda. Kalau dulu kayaknya pernah LRA gitu. Ya. Gitu kan. Terus kalau yang di akademisi bagaimana, di perguruan tinggi bagaimana? Nah, ada kan sertifikasi dari BANPT. Gitu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kalau nggak salah. Jadi mengingatkan saya pada masa lalu sebetulnya. Ini kayak nostalgia. Gitu ya, nostalgia itu ya, yang borang-borangnya ada banyak banget gitu kan ya. Borang-borang kalau kita ngomongin salah waktu itu. Dan kalau external audit bagaimana? Itu juga, audit juga termasuk dalam salah satu tool untuk quality assurance. Kita nanti akan membahas tentang sedikit tentang audit, kenapa dia termasuk dalam quality assurance. Nah, contoh nih, saya taruh di sini teman-teman yang kebanyakan berasal dari Bali itu baik itu di bidang akademisi maupun di perhotelan gitu, mereka pasti sudah familiar dengan THK namanya. Trihita Karana yang mengaudit, mensertifikasi gitu kan ya, ada beberapa kategori-kategori di tengahnya. Kemudian, nah yang lagi happening sekarang CHSE gitu kan ya. CHSE mengenai Safety and Environment Health Certification gitu kan ya. Ada yang sudah pernah ikut atau yang belum? Saya baru hari Kamis kemarin. Perpanjangan CHSE? Masih Belum, fresh yang banget baru. ya. Oh baru? Jadi untuk Hyatt Regency Bali sudah tahun lalu. Terus sekarang? Yang sekarang ini Andas Bali. Nanti harus di-share ya kan? Bener nggak? Gitu. Apalagi praktisi yang fresh from the oven gitu kan ya. Jadi masih inget banget apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga merupakan salah satu quality assurance, betul nggak Kak? Ya, benar. Gitu. Kalau itu tidak merupakan standar yang harus dipenuhi oleh para operations di bidangnya masing-masing, mungkin kita nggak boleh buka ya kan? Ya. Nah, kemudian international audit yang lain, ngomongin sistem, ngomongin ISO gitu kan ya. Ada HACCP atau ada lagi yang tentang Green Globe, tentang environment, banyak macam-macam. Itu adalah measurement tool yang kita bisa refer to. Dan ini seperti yang tadi diinformasikan bahwa quality itu adalah personalized. Quality itu adalah berdasarkan kebutuhannya customer. Gitu. Kalau kebutuhan customer yang saat ini lagi happening karena kita dalam masa pandemik, apa yang harus kita lakukan auditnya? Betul. Mungkin LQA tidak pas yang dilakukan. Kalau LQA merupakan standar yang memang harus dimiliki oleh a certain hotel yang mengikutinya, tapi yang paling wajib dilakukan adalah CHSE. Jadi itu auditnya yang sesuai dengan kebutuhan si customer gitu. Terus yang lain-lainnya bagaimana? Kalau kita ngomongin tentang sistem, kita mau memperbaiki sistem atau kita mau mengujikan sistem kita yang di perguruan tinggi biasanya, ya ikutlah ISO 9000 dan macam-macamnya itu, membentuk internal auditor dan macam-macamnya. Oh itu banyak sekali. Banyak Kalau banget. ngomongin masa, wow mau pecah ini, makanya saya sampai keriting, nggak lurus-lurus rambut Nggak saya nih. lurus-lurus gitu ya. Jadi Bukan bawaan dari dulu, emang dari dulu. Itu kelas sebetulnya. Kak, by the way Kak, nah ini kayaknya berujung pada satu conclusion nih. Ini hubungannya audit nggak sih? Boleh dong Kak jelasin sama kita apa sih audit itu sebenarnya Kak? Ya kalau kita balik lagi ke informasi, ke penjelasan mengenai quality assurance itu apa sih? Quality assurance itu kan tadi seperti yang dipaparkan oleh Kak Okta, bahwa di situ ada sistem mengidentifikasi, kemudian evaluasi, menilai, kemudian ngomongin standar, apakah diaplikasikan atau tidak, mana preference-nya, mana bukti-buktinya lah, sama aja dengan audit gitu. Karena audit juga it's all about evaluating, it's all about examining, apa yang di-examine, apa yang dievaluasikan adalah standar gitu.